Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Maksum. Saya beralamatkan di Wonorejo, Ngundangrejo, Karanganyar. Saya adalah peserta pengajian warga Ngundangrejo 1, Ngundangrejo, Karanganyar, yang dimana saat ini saya telah mengelola usaha saya, yakni warung spesial ayam bakar Alibaba, yang beralamatan juga sama seperti rumah saya, yakni di Wonorejo, Ngundangrejo, Karanganyar. Alhamdulillah, usaha ayam bakar Alibaba ini sudah kita rintis mulai sejak tahun sekitar 2013-2014, yang dimana kurang lebih sudah hampir 10 tahun kita sudah mengarungi dunia perkulineran di sekitar Solo Utara. Namun sebelumnya saya juga pernah mencoba usaha untuk membuka counter handphone, yang dimana juga menyediakan servis handphone juga. Namun ternyata karena usaha jasa perbaikan handphone ketika itu masih sangat minim sekali pengguna handphone, jadi memang saya harus beralih untuk menjadi seorang yang bekerja di bidang kuliner. Dulu awal memang kita hanya memang menempel di tempatnya seseorang, kita minta izin, kita menggunakannya, alhamdulillah disetujui, maka kita berusaha mengupayakan jualan dengan gerobak dengan ya sekitar dari sini sekitar 2 km, yang dimana itu adalah tempat rintisan kami yang berkebetulan bersebelahan dengan sebuah toko. Jadi ini salah satu tempat yang begitu, menurut saya begitu strategis, karena banyak orang berlalu lalang dan banyak orang berinteraksi di sana. Sebetulnya saya memulai bisnis ini atau usaha ini itu dimulai dari ketertarikan ketika saya itu adalah putra dari Bapak Kandam Hanafi, yang beliau itu memiliki usaha pemotongan ayam. Jadi ketika melakukan pemotongan ayam ini, saya sebagai anaknya ketika diperintahkan bapak itu untuk mengantar pesanan ke salah satu pelanggan bapak saya, ternyata salah satu pelanggannya itu memiliki usaha ayam bakar. Maka disitulah interaksi hariannya mulai terbangun dan mulai memiliki ide gagasan untuk memulai usaha yang sama. Kemudian saya minta izin untuk belajar kepada orang tersebut, dan alhamdulillah disetujui, dimentoring, kemudian dipandu mulai dari cara membuka, mulai apa yang perlu dipersiapkan. Alhamdulillah. Untuk memulai usaha ini memang perlu effort tinggi, apalagi kita itu belum punya pengalaman untuk berjualan. Maka dari itu ini suatu hal yang mentality, kita harus membentuk mental terlebih dahulu. Karena untuk menjual, apalagi seorang anak muda, anak perkuliahan yang ketika itu kok berjualan dengan gerobak, maka gengsi itu berkecamuk di dalam dada. Seorang anak muda kok jualan gerobak. Jadi ini suatu yang perlu kita tanamkan tentang mentality. Jualan itu bukan perihal malu atau tidak, tapi mau atau tidak kita berusaha menjadi seorang pengusaha. Tentu sebuah usaha itu harus dirintis, bukan hanya sekedar mengharapkan pewaris. Ketika melakukan sebuah usaha, tentu halangan, rintangan, cobaan itu pasti ada. Apalagi kita baru merintis, kita itu masih belajar, tentu ada yang namanya kesalahan, error. Dan kita itu harus senantiasa menjadi pribadi yang mau belajar. Ketika kita menjadi orang yang mau belajar, ketika kita melakukan kesalahan, tentu kita akan berusaha memperbaikinya. Banyak sekali contoh-contoh ketika saya menghadapi sebuah error itu, keluhan dari para pelanggan. Misalkan ternyata dalam saya membakar ayam itu terlalu gosong, maka pelanggan itu komplain kepada kita, "Mas, ini bakarannya terlalu gosong," atau bahkan "ini kok biasanya ayamnya merasuk, kok ini kurang merasuk." Oh, ternyata setelah saya telisik, ternyata saya kurang teliti dalam memasaknya. Dan seperti itu hal yang sudah biasa, yang harus senantiasa kita welcome untuk memperbaiki. Mungkin pelanggan kita, alhamdulillah, kalau di sekitaran radius 2-10 meter itu sudah mengenal warung Alibaba ini. Namun untuk saat ini kita juga mengejar instansi, terus sekolah-sekolah untuk mendapatkan pesanan-pesanan ketika mengadakan rapat, mengadakan pesta.
Itu suatu yang kita perjuangkan juga. Namun orang-orang di sekitar ini melupakan target market utama kita. Terlebih di sekitaran warung ini terdapat banyak perumahan yang memang untuk mereka waktu untuk memasak itu sulit, maka kita memberikan opsi untuk memberikan hidangan yang siap saji, sehingga ketika mereka selesai pulang bekerja, mereka tidak pusing lagi untuk memasak untuk makan siang atau makan malam. Alhamdulillah kita buka mulai pukul 10 atau 11 siang, nanti kita akan tutup, close ordernya itu di pukul 8 malam dan kita tutup di 9 malam. Menu yang kita sediakan dari menu warung Alibaba ini mulai dari ayam bakar, ayam goreng kremes, lele bakar, lele kremes, nila bakar, nila kremes, bebek juga ada, spesial kepala bebek. Kemudian kita juga menyediakan pepes, pepes patin, pepes nila. Kemudian kita juga menyediakan menu spesial yakni lombokan patin, yang dimana itu mungkin istilah lainnya itu ada yang namanya oseng lombok atau apa, yang patin ini kita olah sedemikian rupa supaya memiliki cita rasa yang pedas, buah, dan orang itu mulai kapok, membara untuk memakan lombokan patin ini. Alhamdulillah hari ini kita memang memiliki karyawan yang khusus untuk warung Alibaba ini 2 personil, yang dimana satu itu untuk bersih-bersih dan untuk masak yang kita lakukan, yang kedua itu untuk pelayanan yang berada di depan, in front of-nya kita ketika melayani pelanggan Alibaba. Kemudian ketika kita juga ada karyawan itu yang memang khusus apabila ada orderan yang sangat banyak. Misalkan kemarin kita mendapatkan orderan 1.500 box ayam goreng, yang dimana kita harus membutuhkan tenaga banyak, maka kita juga memanfaatkan warga sekitar yang kiranya di situ memang belum ada penghasilan tambahan untuk kita manfaatkan, untuk kita pekerjakan supaya kita juga menebar manfaat di sekitar warung Alibaba. Kita sebetulnya juga melayani penjualan terutama offline, yakni take home, yaitu pelanggan itu memang datang beli ambil pulang. Kemudian kita juga melayani orderan by phone via WA, pesan dulu. Kemudian kalau memang radiusnya memenuhi, kurang lebih kita mengambil peraturan kalau tidak lebih dari 2 km, insya Allah kita akan siap mengantar. Begitu juga kita juga menyediakan aplikasi online, market online, yang apabila menghendaki pembelian melalui marketplace yang ada di sekitaran. Kenapa saya mulai tertarik dengan dunia kuliner ini? Karena awalnya memang kita itu berawal dari keluarga yang memang kesehariannya itu berjualan di pasar. Dan terlebih saya itu suka membantu orang tua, mulai dari pemotongan ayam, mulai dari penjualan di pasar, mulai dari promosi-promosi, dan alhamdulillah di situ mulai terbentuk mentality bagaimana kalau kita itu juga ikut berjualan tapi di bidang yang sama tapi dengan target yang berbeda. Jadi alhamdulillah ketika orang tua saya itu berbisnis usaha ayam mentah, maka saya juga berusaha bisnis ayam tapi dengan cara memasaknya. Selain nilai lebih dari usaha kuliner ini, alhamdulillah kita dapatkan manfaat dampak sosial juga, yang dimana kita itu bisa berinteraksi antar pembeli, itu satu. Kemudian kita bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain, yang dimana itu kita mengambil hikmahnya, oh ternyata ketika kita membuka usaha itu juga memberi kesempatan orang lain untuk memiliki income, pemasukan, penghasilan, yang dimana penghasilan itu juga dipergunakan untuk membiayai anak sekolah, untuk kehidupan sehari-hari, dan itu merupakan suatu kebahagiaan saya sendiri ketika memberikan manfaat kepada orang lain.
Dampak positif yang lainnya itu ketika saya belajar, orang yang mengajari saya itu sebetulnya awalnya memang non-muslim. Kemudian saya merasakan dampak yang begitu nikmat bagi saya, yakni ketika saya belajar kepada orang non-muslim ketika itu bagaimana pengelolaan warung, bagaimana cara memasak ayamnya, kemudian kita ada interaksi kesehariannya seorang non-muslim ini. Ternyata ketika kita berinteraksi, kemudian kita sebagai orang yang senantiasa mengaji agama, memiliki akhlak yang bagus, mereka tertarik dengan kita. Dan alhamdulillah di situ saya mulai effort, mulai tertarik, mulai mendekatinya, dan kita mulai ada interaksi yang intim. Alhamdulillah orang ini tertarik untuk masuk Islam, kita pandu, kemudian beliaunya juga tertarik untuk belajar membaca Al-Quran, kita pandu juga. Jadi selain kita punya interaksi antar usaha, kita juga membangun interaksi bagaimana kita juga berdakwah. Alhamdulillah saya mengajarkan Iqra pada mereka, belajar Al-Quran satu keluarga ketika itu. Dan alhamdulillah saat ini orang ini sudah mulai serius tentang keagamaannya, mulai memeluk agama Islam, mulai taat beribadah, mulai mengembangkan usahanya berbasiskan ubudiyah. Dan ini menghasilkan kepuasan batin tersendiri ketika ternyata kita ketika bekerja ataupun berpeluang di bidang usaha berbisnis, kita juga menyampaikan dakwah-dakwah Islamiyah yang menimbulkan ketertarikan seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam karena akhlak kita, karena perilaku kita, karena perkataan kita. Saya rasa untuk prospek ke depan bisnis kuliner ini luar biasa. Apabila kita lihat ternyata kuliner ini adalah kebutuhan harian manusia. Kebutuhan harian itu maksudnya apa? Manusia itu minimal akan makan 2 kali sehari, bisa 3, bisa 4. Maka ini salah satu kebutuhan harian yang apabila kita itu buka setiap hari, insya Allah ini adalah kebutuhan harian manusia, yakni makan. Kebutuhan sekundernya manusia, kebutuhan primernya manusia. Jadi usaha kuliner ini sangat-sangat prospek ketika kita memasuki dunia kuliner.